Tadi arahan Bapak Presiden dalam ratas, kami sudah melaporkan terkait dengan perkembangan COVID di luar Jawa. Yang pertama kita lihat bahwa angka reproduksi rate-nya beberapa naik, seperti di Sumatera naik 1, kemudian angkanya 1, Maluku naik 0,92, Kalimantan 0,98, Papua turun, Nusa Tenggara turun, maupun Sulawesi turun. Kalau kita lihat dari jumlah kasus aktif yang 8 per 15 Januari dari 8.463 kasus, kontribusi luar Jawa Bali sebanyak 194 kasus atau 23%. Nah, kemudian kita lihat dari jumlah kematian juga terkait dengan per tanggal 15 kemarin di luar Jawa Bali ada 2, kasus hariannya per 15 ada 69, transmisi lokal 66, imported case 3. Nah, selanjutnya terkait dengan varian Omicron tadi sudah disampaikan, hanya memberi catatan bahwa masyarakat perlu bersiap-siap dan juga perlu terus menjaga protokol, dan karena puncak dari kasus ini diperkirakan masih akan terus berbasis berbagai negara dalam 40 hari ke depan. Nah, terkait dengan perpanjangan penerapan PPKM di luar Jawa Bali, ini kriterianya berdasarkan level assessment, kemudian juga capaian vaksinasi yang dosisnya pertama di bawah 50% dinaikkan 1 level, sehingga perpanjangan dilakukan untuk 14 hari ke depan, yaitu 18 sampai 31 Januari dengan komposisi jumlah kabupaten kota PPKM level 1 menjadi 238 kabupaten kota, meningkat dari yang lalu 227. Kabupaten kota level 2 turun menjadi 138 kabupaten kota dari 148 kemarin karena mereka sudah bergeser ke level 1, dan dengan PPKM level 3 tinggal 10 kabupaten kota dan di level 4, 0 kabupaten kota. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan terkait dengan arahan Bapak Presiden bahwa terkait dengan vaksin itu dipersiapkan, baik itu vaksin merah putih maupun vaksin yang berproduksi di dalam negeri, di mana ini tentunya akan dipersiapkan untuk pertengahan tahun ini atau yang diperkirakan di semester 2. Terkait dengan tambahan penonton MotoGP sesuai dengan rapat kemarin, ini ada permintaan untuk menambahkan jumlah penonton dari 63.000 menjadi 100.000. Nah, ini Bapak Presiden sudah memberikan persetujuan, tinggal nanti pelaksanaannya di Mandalika, dan dari vaksinasi yang sudah dilakukan di Mandalika dapat disampaikan bahwa hampir seluruh wilayah yang di tempat terselenggaranya ini sudah capaian dosis satunya sudah tinggi, seperti Lombok Tengah sudah 84%, lansianya sudah 74%, dan ditambahkan target booster di 76.718, sedangkan di Kota Mataram capaiannya dosis pertama sudah lebih dari 100% karena masyarakat yang di luar Mataram juga divaksin di sana. Kemudian lansianya sudah 61 dan akan ditambahkan 158 vaksin booster. Nah, selanjutnya Bapak Presiden juga tadi telah menyetujui beberapa program yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar 451 triliun, dan itu terbagi menjadi 3, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun korporasi. Nah, yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden, yang pertama terkait dengan insentif fiskal properti atau PPN ditanggung pemerintah. Ini disiapkan bahwa perpanjangannya akan dilakukan sampai dengan Juni 2022 dengan ketentuan PPN ditanggung pemerintah untuk rumah atau rumah susun, rumah tapak yang nilainya 2 miliar
diberikan PPN DTP sebesar 50% dan diperhitungkan sejak awal kontrak dan diharapkan rumah itu bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Dan kemudian juga 25% DTP untuk harga jual antara 2 sampai dengan 5 miliar. Selanjutnya juga tadi Bapak Presiden telah menyetujui bahwa diberikan juga fasilitas tarif PPNBM yang ditanggung pemerintah. Ini khusus untuk sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah 200 juta atau yang kita kenal sebagai LCGC. PPNBM-nya sekarang adalah 3%, di mana di kuartal pertama diberikan fasilitas 0%, artinya 3% ditanggung pemerintah. Di kuartal kedua itu 2% ditanggung pemerintah. Di kuartal ketiga adalah 1% ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh, yaitu sesuai dengan tarifnya, yaitu 3%. Kemudian untuk otomotif antara harga 200 sampai 250 juta yang tarif PPNBM-nya 15%, ini di Q1 diberikan 50% ditanggung pemerintah sehingga masyarakat membayar 7,5%, dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15%. Selanjutnya juga Bapak Presiden menyetujui untuk front loading bansos, perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, di mana ini jumlah pesertanya diperkirakan sebesar 2,76 juta orang, 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrim. Besaran yang diberikan sebesar 600.000 per penerima. Nah, ini akan segera dilaksanakan, dan juga Bapak Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan front loading di kuartal pertama. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Menko Marinvest, Bapak Presiden berkali-kali mengingatkan agar bila tidak ada yang penting untuk perjalanan luar negeri, itu sebaiknya untuk tidak diadakan perjalanan luar negeri, karena kita berdasarkan simulasi yang ada, ini akan ada potensi kenaikan kasus Omikron dalam 1-2 bulan ke depan. Demikian.